Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Bagaimana caranya dan bagaimana langkah-langkahnya? Silakan disimak dengan baik ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi hari ini, yaitu menyusun teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa berdasarkan pengamatan nyata. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, kita akan langsung menuju ke langkah-langkah menyusun sebuah teks laporan hasil observasi ya. Yang pertama, yaitu menentukan objek. Jadi, kalian tentukan objek atau sesuatu atau tempat yang akan diobservasi. Tentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah menentukan, kalian membuat jadwal. Jadi tentukan waktu yang tepat untuk observasi. Silakan ditentukan jadwalnya. Kemudian yang ketiga, melakukan observasi. Kalian lakukan observasi yang cermat dan seksama. Kemudian yang keempat, mencatat data hasil observasi. Jangan lupa setelah melakukan observasi, kalian catat data hasil pengamatan agar mempermudah dalam penyusunan teks. Yang kelima yaitu menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi di sini kalian susun data hasil pengamatan menjadi teks laporan hasil observasi sesuai struktur dan kaidah bahasa. Nah, untuk lebih jelasnya di sini akan saya jelaskan lebih rinci ya. Yang pertama tadi adalah menentukan objek observasi. Nah, di sini kalian harus menentukan objek yang akan diobservasi itu apa. Apakah hewan, apakah tumbuhan, atau tempat, atau fenomena alam, sosial, dan sebagainya. Di sini saya akan memberikan contoh, misalnya kalian mengobservasi sebuah kafe atau restoran atau rumah makan ya. Nah, yang kedua, membuat jadwal observasi. Setelah kalian menentukan bahwa yang akan diobservasi tadi adalah sebuah kafe, maka kalian harus memilih kapan waktu saat kafe tersebut dibuka. Jadi sesuaikan juga dengan waktu aktivitas kalian agar observasi bisa terlaksana dengan maksimal. Yang keempat adalah melakukan observasi. Jadi kegiatan observasinya yaitu kalian mengamati semua bagian atau ruangan yang ada di dalam kafe tersebut. Cermati setiap bagian yang berkaitan dengan ruangan seperti desain interiornya, isinya, fungsinya, peletakannya, kemudian menu yang disajikan dan juga pengunjungnya. Kemudian yang bagaimana cara mendapatkan data observasi? Nah, ada 3 cara mendapatkan data observasi ya. Yang pertama melalui pengamatan langsung. Jadi, kalian bisa mendatangi tempat atau mendatangkan objek yang diamati. Misalnya itu tadi sebuah kafe, maka kalian bisa mendatangi kafe tersebut. Kemudian mengamatinya sehingga kalian bisa mengobservasi secara langsung. Berikutnya, yang kedua yaitu wawancara. Nah, wawancara di sini adalah melakukan tanya jawab dengan ahli atau pakar tentang objek yang diamati. Misalnya tadi adalah kafe, maka kalian bisa melakukan wawancara dengan pemilik kafe atau pegawai yang ada di sana, atau juga bisa mewawancarai pengunjung untuk mendapatkan data. Yang ketiga yaitu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka adalah mencari tambahan data dari sumber lain. Misalnya ketika kalian mencari data observasi, untuk mendapatkannya kalian merasa kurang data tersebut, maka kalian bisa mencari tambahan data dari sumber lain seperti buku, majalah, koran, dan internet. Tetapi pastikan untuk menyebutkan sumbernya ya. Berikutnya adalah mencatat data observasi. Nah, pastikan semua data hasil pengamatan sudah tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Setelah itu, baru kalian tentukan hal-hal yang harus dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, yang kelima yaitu menyusun teks laporan hasil observasi. Setelah kalian mendapatkan semua data, sudah mencatatnya, maka saatnya kalian menyusun data tersebut. Ya, jadi
Kalian susun data yang telah didapatkan saat pengamatan sesuai dengan urutan struktur teks laporan hasil observasi. Ada apa saja strukturnya? Yang pertama ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Misalnya ini ya. Nah, ketika kalian tadi mengobservasi sebuah kafe atau restoran atau tempat makan, maka bagian definisi umum atau pembukaan ini berisi pengertian akan sesuatu yang dibahas. Kalian bisa menyampaikan di sini pengertian dari kafe itu apa. Kemudian letak kafe yang kalian observasi itu di mana dan nama kafenya apa. Apakah ada filosofi dari nama kafe tersebut. Kemudian deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi gambaran tentang sesuatu secara terinci. Jadi, kalian bisa di sini menyebutkan desain interior dari kafe tersebut seperti apa. Kemudian menu yang disajikan itu apa saja. Kemudian favorit pengunjungnya siapa saja dan menu favorit pengunjung apa saja. Nah, itu bisa dicantumkan di deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Ini berisi manfaat atau kegunaan. Nah, manfaat atau kegunaan dari keberadaan kafe tersebut bagi masyarakat itu apa? Seperti itu. Kita akan langsung ke contoh ya supaya kalian lebih paham lagi. Contohnya ini. Misalnya kita mengobservasi sebuah kafe yang bernama Cafe Dessert and Cake Shop. Nah, Cafe Dessert dan Cake Shop. Cafe, ini bagian paragraf pertama ya. Cafe adalah tempat untuk bersantai atau berkumpul satu orang atau lebih dengan produk utama yang ditawarkan berupa minuman dan makanan ringan tanpa unsur alkohol. Salah satunya adalah Cafe Dessert and Cake Shop yang terletak di Jalan Siwalan Kerto 121-131 Surabaya. Nah, ini bagian paragraf pertama. Paragraf kedua, kafe ini lebih menspesifikkan produknya khususnya adalah dessert yang merupakan standar dari makanan budaya barat. Melalui kategori dessert yang hot, panas, hingga cold dingin, cita rasanya yang manis dapat membantu menaikkan tensi rendah yang mendukung peningkatan mood dan emosi yang lebih positif. Menu yang ditawarkan adalah berbagai jenis cupcake, drinks, pastry, donuts, dan es krim. Menu favorit pelanggan adalah banana salt pastry dan ice cream salt caramel. Paragraf berikutnya tentang konsep interior cafe dessert dan cake shop di Surabaya ini dilatar belakangi oleh tujuan utama kafe yang merupakan tempat untuk berkumpul dan bersantai dalam waktu yang lama dengan menikmati makanan dan minuman yang dijual. Area kafe merupakan area paling dominan di antara ruang lainnya. Suasana pada kafe yang dihadirkan adalah dingin dan santai. Oleh karena itu, pencahayaannya pada area kafe menggunakan cahaya lampu yang sedikit berwarna jingga sehingga kesan lebih terasa. Warna yang digunakan pada area kafe adalah warna-warna shade dipadukan dengan warna tint dan tone sehingga mendapatkan kesan menyenangkan dan lembut. Paragraf berikutnya, area cake shop terletak di ujung area kafe yang bersebelahan dengan dapur untuk memudahkan dalam memilih stok cake dan coklat. Dessert yang dijual tidak dapat dikonsumsi pada area kafe kecuali coklat karena ukuran cake yang utuh. Pengunjung hanya dapat membeli dan membawa pulang cake. Terdapat rak display untuk menampilkan miniatur cake dan coklat yang dijual yang juga berfungsi sebagai dekorasi. Nah, paragraf terakhir, keberadaan cafe dessert dan cake shop ini menjadi alternatif rekreasi bagi masyarakat dan menambah pengetahuan tentang dessert dan cake. Pengunjung lebih leluasa melakukan aktivitas di dalamnya dan menikmati suasana yang akrab dan nyaman. Nah, kalau kita analisis sesuai dengan strukturnya, maka pada paragraf pertama ini adalah bagian pernyataan umum karena di sini menjelaskan definisi tentang kafe dan juga letak dari cafe dessert dan cake shop ini. Bagian paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu termasuk bagian deskripsi bagian, struktur deskripsi bagian karena pada paragraf yang kedua ini menjelaskan spesifikasi produk dari kafe ini yaitu dessert. Kemudian juga menu yang ditawarkan. Pada paragraf ketiga itu adalah konsep interior di kafe tersebut dan pada paragraf ketiga juga tentang letak kafe tersebut. Pada paragraf terakhir ini masuk bagian deskripsi manfaat karena di situ menjelaskan tentang manfaat keberadaan kafe ini yaitu sebagai alternatif rekreasi bagi masyarakat dan juga untuk menambah pengetahuan tentang dessert dan cake.
Oke, ini contoh cara menyusun teks laporan hasil observasi. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.